warahmatullahi wabarakatuh. Besti-besti aku semuanya. Selamat datang lagi di Nurina Tak Tak. Happy terus, nggak galau-galau. Yes, ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam Tak Tak yang baru, judul Tak Tak yang baru, yaitu kira-kira gini. Jadi ada sepasang sejoli nih ya, sudah kenal lama, sudah berpasangan lama gitu ya. Tapi seiring waktu itu kok tiba-tiba salah satu atau salah duanya itu ngerasa bahwa kok gue nggak nyaman lagi ya sama dia ya. Kok dulu dia yang aku kenal dulu kok sekarang beda lagi ya gitu. Apakah karena apa nih? Apa gara-gara aku yang salah pilih pasangan dari awal gitu kan? Nah terus yang namanya salah pilih pasangan itu kok bisa sih dirasakan oleh orang-orang yang lagi berbeda pendapat gitu. Sebenarnya itu bener-bener ngerasa salah pilih pasangan atau ya memang lagi beda aja pendapatnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya. Ini judulnya yang komplit adalah salah pilih pasangan ketika hati cepat memilih tapi hidup yang menanggung. Wow, hati memilih cepat gitu ya, she is the one atau he is the one. Tapi kalau ternyata salah, ya udah hati kamu yang hidup kamu yang menanggung. Wah kacau gitu kan ya. Nih saya bacain dulu. Banyak orang mengira memilih pasangan hanya soal perasaan. Ya, cocok, nyaman, saling sayang pastinya. Tapi pada kenyataannya pilihan pasangan sering menjadi salah satu keputusan paling besar dalam hidup. Ya, ketika pilihan itu keliru atau salah, dampaknya tidak hanya menyentuh hati, tapi juga mental pastinya, masa depan of course, dan bahkan keluarga. Ya kan ya Kak, kalau sudah menikah gitu kan berarti bukan cuma dua orang ini aja yang bersinggungan setiap hari itu kan, tapi keluarga masing-masing juga bersinggungan setiap hari ya kan. Nah ini kayak saya akan menjelaskan dulu apa sih yang namanya salah pilih pasangan itu kayak apa sih gitu ya. Agak berat bahasan kita kali ini ya. Salah pilih pasangan itu bukan sekedar hubungan yang berakhir. Wah, ini terjadi ketika seseorang memilih pasangan yang tidak sejalan secara nilai, karakter, atau tujuan hidup. Tapi tetap dipertahankan karena perasaan, karena tekanan kanan kiri, ya kan? Atau harapan bahwa pasangan akan berubah. Kalau harapan pasangan akan berubah itu kayaknya agak terlalu terlalu neko-neko ya kalau menurut saya ya. Karena yang ngarep kita doang. Sementara pihak sebelah sana, pertama mungkin dia nggak tahu kalau pasangan yang ngarep dia berubah. Kedua dia tahu tapi ya udah biar bodo amat, saya orangnya kayak begini. Bahaya itu ya. Nih kita lanjutkan. Seringkali ya sepasang sejoli ini kelihatannya baik-baik saja di awal gitu ya. Namun lama kelamaan itu mulailah terjadi hal-hal seperti komunikasi buruk ya. Yang kedua, perbedaan nilai hidup yang tajam ya. Terus ketiga adalah sikap tidak menghargai dan manipulasi atau ketidakjujuran ya. Ini hal-hal seperti ini memang jarang kita temui pada saat di awal kita menjalankan hubungan dengan seseorang. Wah kan. Dan pada titik tertentu hubungan terasa lebih melelahkan daripada membahagiakan. Iya, ini sebenarnya terjadi juga sama seorang kenalan saya ya. Dia dia kenalan, dia
jatuh cinta, dia menikah, dan akhirnya butuh beberapa tahun sih untuk mengetahui bahwa pasangannya itu ternyata tidak sejalan sama dia. Agak bahaya ya. Makanya yang namanya pendekatan itu nggak cuma cinta doang, nggak cuma dia cantik, dia ganteng doang gitu ya. Dia lucu, dia imut, nggak gitu doang. Tapi harus tahu dulu kira-kira ini orang karakternya seperti apa. Ya, sebelum kamu melanjutkan hubungan kamu ke jenjang yang jauh lebih serius. Oke. Nah, terus contoh-contoh kasusnya seperti apa? Nah, tadi udah saya kasih tahu satu ya. Nih, saya bacain lagi. Salah pilih pasangan itu bisa terjadi karena menikah dikarenakan terburu-buru oleh usia atau tekanan keluarga. Kamu tuh udah umur 30 misalnya. Kamu harus cepet-cepet nikah gitu. Atau mama atau papa atau keluarga kita ini udah suka banget sama dia. Udahlah kamu nikah aja. Padahal kamu belum tentu struck sama dia, tapi sama keluarga sudah diburu-buru untuk segera menikah sama dia. Ya, atau bertahan dengan pasangan yang sering merendahkan atau tidak menghargai. Nah, kalau soal seperti ini sih kayaknya bisa mungkin bisa diantisipasi dari awal kamu menjalin hubungan ya. Kalau misalnya dia ada sekali aja mengatakan sesuatu yang sekiranya merendahkan atau tidak menghargai kamu, ya udah saran saya sih udah cut off aja. Ya, jangan tunggu itu menumpuk sampai akhirnya kamu nanti pada akhirnya akan meledak. Jangan dong, ya kan? Nah, terus kasus seperti ini itu terjadi karena salah satu atau salah duanya mengabaikan banyak red flag. Karena bucin, karena terlalu bucin, ya. Kamu ngelihat ada red flag di pasangan kamu, tapi udahlah nggak apa-apa, aku cinta banget sama dia. Nggak bisa gitu juga dong. Cinta memang dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Tapi kalau salah satu sudah menunjukkan tanda-tanda red flag atau banyak red flag, ya udah jangan ya. Kasihan nanti kamunya menghadapi hidup kamu. Itu tuh hidup kamu akan akan terus-terusan bersinggungan dengan dia gitu. Jadi ya udah, kalau ada red flag kayak gitu, ya jangan diterusin ya. Jangan deh gitu kan. Nah, terus terjadi karena memilih pasangan yang tidak bertanggung jawab secara emosional dan finansial. Tuh ya. Jadi itu benar-benar harus kamu ingat-ingat juga ya. Kalau misalnya kamu menjalankan hubungan dia sedang tidak bekerja gitu, dia penghasilannya biasa-biasa aja, itu tuh harus dianalisa lebih dalam gitu. Kamu mungkin saat ini kuat bisa menghandle itu semua, tapi masa depan belum tentu, saudara-saudara, ya kan? Nah, nih satu lagi, hubungan salah pilih pasangan itu bisa terjadi pada hubungan yang penuh drama, cemburu berlebihan, atau salah satu di antara keduanya terlalu mengontrol. Dan yang menyedihkan nih, banyak orang baru menyadarinya setelah hubungan sudah sangat dalam, bahkan setelah menikah atau punya anak. Agak ngeri ya kalau misalnya ini terjadi setelah punya anak ya. Makanya itu harus benar-benar kamu pikirkan sebelum memutuskan untuk menjalani melangkah ke kehidupan yang jauh lebih serius. Yes. Ya, mudah-mudahan saya sih berdoa supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi sama kamu. Ya, sayang ya. Oke. Selanjutnya saya membahas kenapa orang bisa salah dalam memilih pasangan. Ya, karena kan tadi waktu di awal dia nggak ngelihat, dia bodoh amat gitu. Mungkin dia ngelihat tapi dia bodoh amat gitu ya. Nah, ini saya bacain lagi. Kesalahan ini jarang terjadi karena kebodohan. Bukan, kamu jangan langsung mencap diri kamu bahwa aduh aku kok bego banget ya dulu nggak ngelihat. Nggak, ini bukan karena kebodohan.
Ya, justru sering terjadi karena emosi yang terlalu dominan dibanding kesadaran. Ya. Nih, saya kasih beberapa penyebabnya ya kenapa orang bisa salah pilih pasangan. Yang pertama adalah jatuh cinta terlalu cepat sehingga logika tertinggal. Itu dia. Jadi buat kamu yang bucin, coba dianalisa dulu, ditelaah dulu, dibedah dulu gitu kan ya. Ini orang karakternya seperti apa? Gitu. Baru kamu bisa melanjutkan bucin atau tidak gitu. Ya. Nah, terus penyebab selanjutnya adalah takut sendirian. Iya, tadi kan kita udah membahas tentang tekanan keluarga dan tekanan usia. Dan sekarang adalah takut sendirian. Ya, kalau tadi 2 itu adalah faktor dari orang lain, yang ini yang kita omongin ini adalah faktor dari diri kamu sendiri. Saya takut sendirian, gimana? Saya harus ada seseorang. Hey, aku kasih tahu ya, sebuah hubungan tidak akan berjalan karena kamu takut sendirian. Ya, oke. Nextnya adalah kamu terlalu percaya bahwa cinta itu bisa memperbaiki semua. Bisa sih, tapi tidak semua. Ya, jadi itu dia tuh, aduh ya, yang namanya bucin ya, terlalu bucin itu tidak baik. Bucin saja sih mungkin kalau kadarnya sedikit baiklah ya, tapi kalau udah mulai terlalu bucin enggak. Kayaknya menurut saya sih enggak lah ya. Ya, jadi kalau kamu terlalu bucin sama seorang, ya jangan deh ya, dikurang-kurangin lah ya bucin-bucinnya itu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kurang pengalaman mengenali karakter orang. Ya, ini bisa kamu pelajari sesuai umur lah ya. Kamu makin dewasa pasti kamu akan bisa. Ya. Terus ada trauma masa lalu yang membuat seseorang menerima perlakuan buruk sebagai hal normal. Nah, ini agak panjang sih ya, tapi saya nggak mau ngomong panjang-panjang deh ya. Kamu dulu merasakan bahwa kamu dihina-hina itu adalah sebuah hal normal karena mungkin keluarga kamu atau lingkungan kamu melakukan hal seperti itu sama kamu atau ke orang lain dan kamu merasa itu biasa saja. Tapi tidak, saudara-saudara. Yang namanya penghinaan itu atau merendahkan seseorang itu, udahlah. Ya, sebenarnya itu nggak boleh. Ya, dan kamu harus masukin ke dalam kotak kamu bahwa it's not okay, nggak boleh seperti itu. Apalagi itu terjadi pada diri kamu sendiri. Ya, nggak boleh ya sayang ya. Jadi harus dipilih-pilih dulu. Ya, itu tidak normal. Perlakuan seperti itu tidak normal. Cinta memang penting, tapi tanpa kejelasan nilai dan karakter, cinta saja sering tidak cukup. Oke, terus apalagi Kak tanda-tanda awal yang sering diabaikan dari seseorang yang merasa salah pilih pasangan? Nah, kita bahas minggu depan aja ya. Sekarang kalau kamu masih ada yang pengen ditanyain, boleh sok aja. Ya, kamu tanya ke sini aja nih ya. Di sini ada Nurina Tok Tok Hotline, kamu tanya di situ, kamu follow dulu sosmednya, terus kamu DM deh ke kita ya. Insya Allah nanti akan ada yang standby di situ untuk menjawab semua pertanyaan kamu, yang ujungnya nanti akan kembali kepada saya. Ya, pokoknya kamu nggak usah ragu, tonton terus Nurina Tok Tok. Setiap hari Senin sampai Minggu akan ada video panjang jam 5.25 tayangnya, dan ada video short setiap hari Senin sampai Minggu jam 5.25 juga. Ya, jangan lupa tadi di awal video ada gambar di sini nih tuh ya, yang tadi muncul di sini. Kamu kalau tertarik sama gambar itu, pengen beli, klik aja linknya di deskripsi, atau kalau mau chat sama saya untuk mendapatkan diskon 10% atau 20%, boleh chat aja di nama menunya tuh apa ya? Chat dengan saya tentang Oriflame kalau nggak salah, itu ada di deskripsi. Ya, oke, kita lanjutkan minggu depan aja ya. Terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Nurina Miriam mau pamit dulu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.